Intrusive thoughts. Danger! Welcome back to MSN Homes Podcast. Yes. Hari ini kita mau bahas topik yang kayaknya jarang dibahas. Enggak jarang dibahas sih, tapi kayak mungkin pernah dialamin semua orang, tapi ya itu mungkin jarang dibahas. Ya. Apakah itu Homes? Adalah intrusive thoughts. Intrusive thoughts itu alias kayak pikiran aneh yang nggak masuk akal. Kayak apa ya? Bahkan sering kadang bikin malu sendiri. Iya, kayak lagi diem tiba-tiba kayak kepikir gitu kan. Bisa kayak gitu. Kamu punya pengalaman nggak? Aku tuh selalu punya pengalaman ini. Ya. Jadi ya aku tuh selalu kepikiran nih. Jadi kita dulu kan SMA ada satu guru ya. Ya. Sekarang udah nggak ada, udah almarhum gurunya ini. Cuman dia tuh lucu banget, dia baik banget gitu kan. Nah dia itu pendek. Oke. Udah lebih pendek daripada aku. Terus aku tuh suka gemes sama dia di kepala aku. Aduh saking gemesnya gitu kali sama dia. Kepalanya mau ketempeleng, mau keplak gitu. Kan kita kalau gemes suka kayak gitu kan. Nah aku tuh ya somehow intrusive thoughts aku takut banget. Aku sampai harus kayak help myself, restrain myself. Karena kalau enggak aku kayaknya takut Kejadian aku gituin, gitu ya? aku plak gitu. Kamu apa? Apa ya? Intrusive thoughts tuh mesti kayak contoh, mesti apakah dia selalu berupa outputnya itu action atau enggak? Enggak sih, kayaknya juga bisa komentar. Oh. Kayak berasa no filter. Ada kayak kita suka ngomentarin orang tanpa sadar gitu. Misalkan kayak ada satu klip, aku nggak tahu kamu lihat atau enggak di For You page aku ada tuh si siapa namanya Ariana Grande ceritanya ngeliat video cewek host gitu, terus dia tuh ceritanya climbing wall gitu, wall climbing, terus dia pakai celana ketat, terus kayak maaf ya booty-nya ini banget firm gitu, terus Ariana lagi tengah-tengah ngomong kayak that booty though, what? Dia komentarin terus dia mukanya yang mateks gitu yang kayak that booty though, kayak tanpa sadar gitu. Iya. Kalau kamu pernah nggak? Aku kayak nggak pernah ada yang spesifik sih. Cuma mungkin lebih tempatnya kayak sesuatu yang tiba-tiba masuk kayak intrusive thoughts atau masuk ke pikiran gitu ya. Kayak lebih kayak yang misalnya kayak Toto jadi yang overthinking. Masuk nggak kalau overthinking? Kayaknya lain deh. Kalau intrusive thoughts ya emang lagi diem, terus coba ada pikiran aja. Kalau kalian pernah nggak sih? Kalau kalian pernah, teman-teman komen ya di kolom komen kita. Yes. Meanwhile sambil kita bahas intrusive thoughts tuh apa sih intrusive thoughts? Siapa tahu selama kita bahas ke bawah, aku dapat nih. Oh benar. Ya. Nah kalau kamu kan berasa kayaknya apa ya gitu. Tapi sebenarnya hal ini tuh agak common gitu. Dan kadang mungkin kita pikir kok aneh. Oh ada satu contoh yang menurut aku ini orang-orang suka kepikiran gitu. Kayak misalkan ada kita lagi di gedung tinggi atau nggak di dalam mall. Kita lihat tinggi gitu katanya rasanya mau lompat. Takutnya tuh ada intrusive thoughts lompat begitu. Iya. Iya, kalau aku nggak sih, karena aku takut banget sama tinggi, jadi aku cenderung menjauhi kan. Benar. Iya. Tapi kan ada yang kayak gitu, yang kayak ngeliat apa tinggi gitu di ujung apa di gedung tinggi itu kayak mau lompat. Nah, itu tuh ternyata ini bukan berarti you crazy, bukan berarti aneh gitu, karena sebenarnya itu common. Ya, semua orang tuh bisa merasakan itu, common aja rapper. Salah, itu rapper asli. Kamu tahu lagunya dia nggak? Come on my lady, come on my lady. Oke, thank you. Oke, so kita mau mulai bahasannya. Get your coffee ready. And let's kita bahas. Yes. Klink. Mana coffee kita? Klak. Oke. Sekarang kita masuk kepada materi pertama. Apa itu intrusive thoughts? Jadi secara definisi, intrusive thoughts itu adalah pikiran yang datang tiba-tiba, tidak diinginkan dan biasanya bertentangan sama nilai-nilai kita. Iya kan? Dipikirkan. Jadi misalkan apa sih yang dilakukan itu tuh nggak pantas, kayak aku bilang kayak orang udah tua kok masih palanya di kepala aku mau keplak atau kayak refleks gitu. Iya kita suka kan misalkan apa ya? Ini contohnya ada nih. Contohnya bisa bermacam-macam. Ada pikiran agresif, seksual yang nggak pantas, atau pikiran menyakiti orang lain. Padahal kamu nggak mau itu terjadi. Aku kalau menyakiti orang lain mungkin kalau lagi emosi kali ya. Makanya yang perlu aku tahu apakah ketika ini out of nowhere tiba-tiba muncul, atau misalnya kita doang nih ya, lagi di jalan tiba-tiba dipepet atau ada orang kendaraannya terus kita emosi gitu. Itu masuk intrusive thoughts apa enggak? Enggak sih kayaknya. Kalau intrusive thoughts tuh beneran kayak lagi diem. Terus tiba-tiba kalau kayak apa ya, misalkan kalau kamu mau nabrakin orang misalkan gitu ya, dipepet tanpa sadar kamu kayak ngang gitu.
Bisa gak ya? Tunggu deh, kayaknya enggak deh kalau itu. Iya, kayaknya kalau aku tangkap di sini adalah bener-bener from zero atau escalated very quickly, jadi pop tiba-tiba muncul gak gitu. tahu kenapa gitu kan, bisa gitu. Dan bener kan kalau orang, maksudnya biasanya bertentangan sama nilai-nilai kita. Of course lompat dari atas gedung, no. Iya. Gak boleh. Betul. Iya. Atau misalnya seiseng kayak lihat orang makan es krim gitu. Terus bapak kayak pengen terus kayak makan. Itu kadang suka kayak ngebayangin, kalau gue ambil gimana ya? Iya. Gitu. Nah ini menurut American Psychological Association, sekitar 94% orang pernah mengalami intrusive thoughts. Jadi kamu very normal, including moi. Iya. Yang gak normal mungkin yang dilakukan. Gak sih? Gak tahu sih. Oh betul, mungkin yang diterjemahkan jadi sebuah action gitu ya. Exactly. Itu yang mesti hati-hati, karena kan emang bertentangan gitu. Kita tahu secara sadar itu nggak boleh gitu. Mau komentar, ya Ariana Grande tahu kayak gue harusnya nggak komentar gitu deh. I should not objectify women, atau kayak gue nggak harusnya berkomentar itu di live television. Mungkin bisa bilang kayak lu sehat ya, tapi nggak, dia komentarinnya khusus buttocks yang kayak bilang that booty though. Mukanya gitu, yang kayak that booty though. Iya. Yes. Sekarang kita mau tahu apa sih yang terjadi di otak kita pada saat si intrusive thoughts ini masuk. Yes. Jadi secara neuroscience ada 2 bagian penting yang berperan nih. Apa? Yang pertama ada prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertugas untuk logika dan pengambilan keputusan. Oke. Iya, kayaknya mungkin itu karena mereka bekerja kayak mau melakukan atau enggak gitu kan. Secara logika bisa lompat gitu loh. Biasanya gitu yang kayak itu emang logika apa yang gue lihat gitu dan bisa dilakukan. Jadinya mikirnya kayak gitu. Tapi pengambilan keputusannya ya nggak tahu deh. Nah ini yang kedua adalah default mode network. Bagian otak yang aktif saat kita lagi nggak fokus, atau lagi bengong. Nah saat DMN aktif, otak bisa memunculkan pikiran yang random banget. Ini relate sama yang apa ya? Aku yang berasa kemarin kita bahas mengenai si default mode network ini kayak sering kita bahas deh. Kayak emang kalau kita lagi otak kita lagi istirahat, otak kita lagi nggak bekerja, justru emosionalnya tuh aktif. Benar. Jadi ya karena kayaknya otak tuh nggak bisa istirahat tenang ya sebenarnya. Jadi somehow dia akan bekerja terus, makanya kalau lihat di gambar-gambar otak tuh kayak listrik yang Iya nggak sih? Iya benar. Yes. Terus Hums. Cuma faktanya si intrusive thoughts ini sering muncul saat kita lagi sendiri, capek atau stres. Jadi pas otak kita lagi nganggur, ini relate sama nomor 2 tadi ya. Kayak emang kita lagi lagi benar-benar diem nganggur, walaupun ya kalau lagi capek udah pasti kita kan maunya rest mode gitu. Iya rest mode. Terus betul-betul muncul gitu. Kalau rest mode itu kan mungkin secara sadar, gue mau istirahat gitu. Tapi kan kalau kita capek kadang kita jadi kayak istilahnya kayak kalau mau bilang kayak kenyang bego, bukan ya? Iya. Tapi ya kan kalau saking capek kadang kita kan suka kayak bengong gitu. Kayaknya aku tahu deh, aku punya salah satu intrusive thoughts yang tahu-tahu padahal muncul tiba-tiba gitu ya. Terus tahu-tahu aku masuk di bagian di 6% tadi tuh. Oke. Hasilnya ada di belakang ini nih. Si gitar-gitar ini aku kayak lagi kerja capek sampai kayak mau beli gitar deh. Beli ya gitu. Itu intrusive thoughts. You let it win. You're not supposed to. Atau inilah kayak pegang orang gitu. Jadi misalkan ada cowok anak tembem gitu ya. Kan kita tahu ya kita nggak boleh pegang gitu. Tapi kita refleks gini. Iya, tapi itu bukannya kayak common di kehidupan itu kayak lucu gitu kan. Kalau orang anak kecil lucu boleh ya. Tapi kalau tiba-tiba orang gede gitu ya kayak lucu. Nah itu kan gak masuk kan. Kadang kan suka gitu gak sih kita kayak Iya bener. Ya ampun gitu. Misalnya kayak kulitnya bagus banget ya, gak boleh dipegang. Kadang kan suka gitu kayak mengagumi orang, kulitnya bagus ya. Bagus ya, tiba-tiba tanpa sadar. Walaupun kalau di cowok-cowok kayaknya agak kurang common lah. Tapi mungkin ada kayak gitu ya. Apa? Megang? Kayak gitu, megang sesama cowok gitu. Atau yang gak megang cowok lah. Atau misalnya kayak, aku tahu. Kita suka, kalau kan kita suka dibilang ya, don't think about elephant. Don't think of elephant. Kita kan pasti mikir elephant kan. Nah sadar gak sih kadang kita kalau di mall atau di toko pecah belah gitu, rasanya mau megang. Atau enggak kayak apa yang terjadi ya
kalau gue pecahin. Iya. Nah itu tuh yang bisa juga tuh intrusive thoughts yang kayak gitu. Bener. Oh, aku tahu intrusive thoughts aku. Apa? Kamu gara-gara bahas mall. Aku kalau misalnya lagi kita di kereta gitu ya. Terus ada emergency brake. Aku ada intrusive thoughts kayak ini kalau gue pencet apa yang terjadi ya. Iya kayak gitu-gitu. Iya I get it. Iya kayak gitu tuh. Terus kalau di lift juga terus ada tombol emergency kan. Iya. Kayak ini kalau pencet apa yang terjadi ya gitu-gitu. Ini kayak relate sama ini deh. Kalau orang-orang yang aku nggak tahu ya. Ini kan pelanggaran yang udah diulang berkali-kali dan diingatkan berkali-kali. Kalau kita lagi di bandara kita nggak boleh bercanda bom. Ngerti kan? Oh kan? Iya. Karena ya ada undang-undangnya dan kita bisa dihukum. Tapi berkali-kali kita lihat di berita, tiba-tiba ada berita seorang ibu atau seorang bapak ditangkap karena bercanda membawa bom itu kan. Iya. Mungkin ada yang bercanda emang as in bercanda atau yang kayak emang tanpa sadar. Ya iseng ngomong. Karena kalau menurut aku intrusive thoughts tuh kamu kayak nggak sadar gitu ngomong gitu, melakukan itu tuh tanpa sadar. Kadang kita kayak iya benar kata kamu kayak kalau lihat ada apa sih tulisan berhenti yang yang kayak di kereta gitu. Terus apa lagi ya? Iya, kayak apa namanya kalau lihat apa splinter apa sih yang air water apa tuh? Iya water kayak, sprinkler. Iya itu kalau dikasih api gimana ya? Kayak di film-film gitu kan? Bener. Iya aku ya ternyata. Nah intrusive thoughts tuh yang kayak gitu tuh, yang kayak kalau pokoknya ya udah tahu pasti nggak oke gitu tapi sama suka tanpa sadar kepikiran gitu. Iya. Nah berikutnya, ini nih normal versus gangguan. Iya. Kalau misal nih ya semua orang bisa ngalamin intrusive thoughts. Iya. Nah kapan jadi masalah? Yes, jadi masalah kalau pikirannya terus berulang, mengganggu aktivitas dan bikin kecemasan tinggi. Misalnya nih, kita lagi terusan mikir gimana kalau aku nyakitin orang yang aku sayang. Dan kita mulai menghindari hal-hal tertentu karena takut hal itu terjadi. Benar. Gitu. Oh, misalnya dia takut karena gimana ya kalau gue menyakiti misalnya orang tua, gue menyakiti pasangan gitu ya. Sampai akhirnya dia bener-bener cemas gitu kayak, aduh gimana ya kok gue takut menyakiti kayak gitu ya. Iya benar-benar. Atau kayak misalnya kayak lagi sebenarnya sih itu kayak pikiran. Makanya kita suka bilang, udah jangan mikir yang aneh-aneh. Karena lagi dibengong gitu. Kadang kan kita suka mikir kayak, ntar kalau gue misal kalau ini kayak mikirin gimana kalau gue nyakitin orang yang kita sayang gitu ya. Tapi kan ada juga yang kayak, kalau gue mati ada yang sedih gak ya? Gitu-gitu loh yang kayak jadi ada worry yang bikinnya tuh jadi cemas. Itu yang gak boleh. Kalau kayak lucu-lucu kayaknya enggak sih, itu bukan gitu, itu enggak masuk kategori lucu-lucu sih. Bukan maksudnya kalau apa yang di pikirannya ya seserius ini ya nggak boleh. Cuma masa kalau lucu kayak aku masih kepikiran Ariana Grande sih yang dia komentar kayak that booty though. Itu kan komentar kayak what? You let your intrusive thoughts win gitu. Oke. Yes. Nah terus berikutnya ini bisa jadi tanda OCD, Obsessive Compulsive Disorder, atau Generalized Anxiety Disorder. Ini relate ya, karena kan kita kayak mungkin ya ini karena intrusive thoughts itu masuk ke kepala kita juga jadi alert mode gitu gak sih? Betul. Cuma yang perlu di disclaimer ini jangan ditelan bulat-bulat. Iya benar. Karena untuk dapetin kesimpulan ini harusnya ke psikolog gitu kan. Benar. Iya. Ini kita cuman baca-baca cari-cari doang. Kita dapat research mungkin bisa jadi itu tanda OCD mungkin. Tapi lagi-lagi cari bantuan atau tenaga ahli. Benar-benar jangan sepenuhnya percaya kita. Iya. Jangan sepenuhnya. Yes. Oke. Nah, tapi perlu dicatat ya, pikiran itu tidak sama dengan niat. Betul. Yes. Nah, kalau ini dihubungkan dengan orang yang OCD, justru biasanya sangat tidak ingin melakukan pikiran tersebut. Nah, karena dia sadar kayak no it's not good. Atau kita pun bahkan sadar kayak untuk loncat itu misalnya kayak ada lihat gedung tinggi gitu kita mau loncat, itu kan cuma di pikiran, nggak niat literally mau loncat. Benar. Judul aja intrusive thoughts. Gitu loh, kayak kamu ngelihat ada merah, kamu cuma kepikiran doang, tapi nggak dilakuin gitu loh. Nah kalau dilakukan, nah itu yang mungkin mesti diperiksa. Benar. Yes. Lantas kalau kita udah punya hal-hal tersebut gitu ya, kita mesti ngapain sih? Buat menghadapinya gitu ya? Cara ngadepinnya. Yes. Lagi-lagi ini bisa di cross check lagi ya. Nah, apa Hums? Ada beberapa di sini di sumber yang kita dapatkan ada beberapa cara terapi yang efektif. Satu cognitive behavioral therapy. Ini mengajarkan kita untuk mengamati pikiran kita sebagai pikiran, bukan kebenaran mutlak. Misalnya kayak berpikir aku jahat karena mikir kayak gitu, kita ubah jadi
ini cuma pikiran bukan kenyataan. Oh aku lumayan sering lagi kayak gitu. Kamu sering kayak gitu? Iya. Aku kayak kalau mikirin aku mau ngekeplak kepala orang kayak cuman enggak, itu cuma pikiran doang. Aku nggak akan beneran kayak gitu, kayak of course not. Karena kan maksudnya ya secara sadar ya, cognitive behavioral therapy. Jadi emang secara sadar ya gitu. Iya. Oke, yang berikutnya adalah ini diambil dari buku dibahas di buku The Happiness Trap oleh Dr. Ross Harris. Judul apa? Excuse me, tekniknya adalah Acceptance and Commitment Therapy. ACT. Atau ACT. Jadi kalau alih-alih melawan pikiran, kita diminta untuk membiarkan pikiran itu lewat seperti awan di langit. Kita amati tanpa harus bertindak atau panik gitu loh. Jadi emang kayak, ya itu nggak harus dilakukan atau kayak what is happening, nggak perlu. Ini kayak meditasi ya sebenarnya ya. Kayak bener. Mindful. Dipikirin aja, aku nggak segitunya gitu. Yes. Kalau kata kuncinya adalah don't fight, observe. Ya, karena semakin kita lawan semakin kuat tuh dia muncul. Ya juga ya, semakin kayak aku kayak nggak mau pikirin ngekeplak kepala bapak gitu, tapi somehow kayak suka kepikiran. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah bener kan, kayak otak tuh suka kan kita suka bilang jangan mikirin siapa ya misalnya. Jangan mikirin Timothée Chalamet. Siapa yang kepikiran? Ya dia langsung. Timothée Chalamet bing bong. Oke. Menarik sih. Aku tuh selalu merasa lucu aja intrusive thoughts itu, karena kadang kan kita lagi lagi beraktivitas gitu. Kadang nggak tahu sih, buat aku kadang menarik aja kayak tiba-tiba kok bisa randomly thinking like that ya, kayak tapi ya itu yang nggak bagus kalau bagus. Yang perlu aku pengen tahu itu sih spektrumnya itu masuk intrusive thoughts atau itu cuma sekedar yang muncul gitu, kayak misalnya kita lagi stres, lagi capek, terus kita kerja gitu misalnya mau resign lah misalnya, itu masuk intrusive thoughts atau enggak? Kayaknya bisa deh itu. Bisa. Itu kayak resign aja kali ya. Iya. Resign kali ya. Kayak tahu langsung diem, tahu kayak ada yang aku sering lihat meme atau postingan di Instagram atau di Twitter ya. Ada yang dia tiba-tiba resign-nya dengan emailnya kayak pokoknya kalimatnya singkat gitu kayak I give up. Iya kayak ini and today tomorrow I will not ini bye kayak gitu-gitu. Maksudnya itu dia melakukan itu intrusive thoughts atau gimana ya kayak gitu-gitu. Nah ya itu sesuai orangnya sih. Kayaknya kamu mesti tanya deh. Oke kita telepon. Halo, kamu yang kirim email kemarin kirim atau kayak tiba-tiba gara-gara lagi nonton Daredevil, si Matt Murdock, si lawyer itu, dia tiba-tiba jadi Daredevil tuh intrusive thoughts nggak ya? Yang tiba-tiba dia jadi superhero gitu. Enggak sih, kayak itu from Enggak ya? Well-trained thoughts. Itu film anyway. Kita telepon. Halo Matt Murdock. Oke. Terus inilah intrusive. Misalkan nih suka ada yang iseng gitu. Kan kita lagi nonton bola gitu. Kamu lagi nonton bola terus aku iseng di pikiran aku matiin TV-nya pas mau gol. Aku cabut kabel powernya gitu-gitu ya. Iya, itu tuh bisa tuh yang kayak gitu intrusive thoughts, kayak emang pikirannya tuh tahu itu nggak benar dilakukan. Itu tuh sebenarnya katanya adalah kata kuncinya adalah lo tahu itu nggak benar tapi lo pikirin untuk ngelakuin. Iya nggak sih? Iya. Cuma sebenarnya masih dipikirkan, belum dilakukan. Iya, belum dilakukan. Jadi kayak makanya suka ada kalau di TikTok atau di social media, Instagram suka ada kayak intrusive thoughts win. Iya. Aku sering punya intrusive thoughts tapi nggak aku lakuin. Kayak nyelesain buku yang udah dibeli gitu, kayak aku selesai tapi nggak aku selesai. I don't think that's it. Itu bukan. Jadi bukunya numpuk, beli baru, pinjem baru, beli baru, pinjem baru. Itu kayak judulnya impulsive. Wah menarik tuh, impulsive versus intrusive. Iya maksud itu. Gimana cara ngebedainnya itu impulsif atau itu intrusif? Oh impulsif tuh jadinya udah ke action ya kali ya? Iya kali impulsif udah action. Intrusif baru intruding, baru masuk aja. Iya. Kalau kamu yang dengerin punya ini boleh komen ya. Yes please. Kita share. Kan udah bisa komen ya di Spotify. Kalau YouTube of course bisa. Ya di YouTube juga boleh. Oke, kalau tadi kan sempat dibilang untuk terapinya. Nah sekarang nih kan belum ketemu terapisnya. Betul. Atau mungkin kalian masih mencari. Ini relate sama podcast kita yang beberapa minggu lalu. Mencari terapis yang tepat. Oh iya bener. Nah ini bisa dilakukan sekarang. Kalau sering dapat intrusive thoughts, ini ada beberapa hal yang bisa dicoba. Betul. 1, journaling. Tulis pikiranmu, jangan disensor. Iya bener. Kadang-kadang kalau lagi nulis suka disensor karena takut dibaca orang. Iya, atau enggak bahkan nama diri kita sendiri.
Ingat gak sih konten yang sama Sandy kita Iya, podcast kayak padahal lo doang nih yang baca, tapi Iya. lo kayak Takut nggak mau, dijudge. takut dijudge Sama diri with who? sendiri. With yourself. Well, it's another topic. Nah, pastinya journaling, tulis. Kedua, apa Nahum? Yang kedua latihan pernafasan saat cemas. Ini it really works. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi entah kenapa ketika aku lagi cemas lagi apa itu aku selalu aku lakukan ya 5, 4, 3, 2, 1 grounding teknik sama teknik pernafasan. Oh, iya. Sekarang dibantu sama ini nih, sama si apa namanya band ini apa? Smartwatch. Smartwatch tapi tipe yang band yang lebih terjangkau murah. Iya. Di sini ada namanya kayak kita Keren amat settingannya. iya kita kayak bikin apa Apa? namanya pernapasan. Oh. Jadi dipandu kayak inhale, exhale, Oh exhale. gitu. Terus dari situ langsung ketahuan detak jantungnya tuh semakin turun. Canggih banget punya kamu. Aku Iya, mau beli makanya. juga dong yang itu. Aku punya cuma bisa ngitung steps. Sebenarnya bisa sih yang lain, Bisa. cuman kayaknya Cuma nggak di-explore aku aja. maksimal. Oke, yang terakhir ini adalah mindfulness practice. Iya. Nah, cukup 5-10 menit sehari. Nah, itu tadi. Kita tuh harus don't fight it, just observe it. Atau kayak Yes. ya be in the present aja. Atau be honest kayak Beckham ke Victoria. Be honest. Middle class. Be honest. Tapi kalau emang udah ini banget, apa Mengganggu. kayaknya mengganggu sekali, bisa mencari bantuan profesional. Yes. Ingat minta bantuan ke profesional tuh bukan tanda kelemahan, tapi justru keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Oh, that's so nice. Iya. Ya, It diri really kepedulian diri sendiri dan orang lain sih. Bener. Tapi ya mostly pasti kita lah yang paling merasakan utama. Iya. Oke. Kalau mau tahu gimana cara cari profesional yang pas, Yes. bisa cek ke episode kita sebelumnya. Oke, thank you so much for listening. Thank you for Kita listening. udah selesai. I cannot wait untuk baca komen-komen dari kalian. Cik gitu. Yes, benar, setuju. Kalau jangan lupa Tuh langsung itu kayak set nggak boleh. itu intrusive thoughts. Jangan lupa follow Instagram kita @msenhomes buat sama TikTok juga buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Exactly, dan follow YouTube dan Spotify kita untuk For Long Podcast. That's it. That's it. Bye-bye.